Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa atau Yesus di bumi. Sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut Mail Online, Injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Arami. Inilah bahasa yang dipercaya dan digunakan oleh Yesus sehari-hari. Dan di dalam ajaran Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografik di Ankara, Turki. Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Bab 39 Barnabas. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad juga disebut dalam dialog di antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata-kata Muhammad utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Bab 41 Barnabas. Atas perintah Allah, Mikail mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Bab 44 Barnabas. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Bab 97. Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberikan namanya. Ketika menciptakan jiwanya dan menempelkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu aku akan menciptakan Firdaus, dunia, dan juga banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk. Bab 112. Dalam bab ini, Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi, sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seseorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang yang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan dalam bab 136, 163, dan 220. Menurut Al-Arabiyah, meskipun spekulasi tentang kitab kuno yang diduga sebagai Injil Barnabas ini meramalkan kedatangan Islam, namun sejauh ini tidak ada bukti yang menegaskan hipotensi tersebut. Walau Injil Barnabas mengakui kedatangan Islam dan juga Nabi Muhammad SAW, namun skeptisisme tetap muncul karena kontradiksinya dengan Al-Quran. Sebab sebagian besar studi tentang kitab ini menyatakan Injil Barnabas hanya kembali ke 500 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran telah ada sejak 1400 tahun silam. Demikianlah tulisan Al-Arabiyah. Dalam kontradiksi inilah
yang menjadikan alasan utama mengapa para sejarah Arab mengabaikan terjemahan bahasa Arab Injil tersebut yang diterbitkan 100 tahun yang lalu. Sebagaimana diulas secara rinci oleh penulis dan juga pemikir Mesir, Abbas Mahmud Al-Akkad. Dalam sebuah analisis yang ditulisnya pada 26 Oktober 1959 di surat kabar Al-Akbar, Akkad mengatakan deskripsi neraka dalam Injil Barnabas didasarkan pada informasi yang relatif baru yang tidak tersedia pada saat itu, mana teks yang seharusnya ditulis. Sejumlah deskripsi yang tertulis dalam Injil ini merupakan tipuhan orang-orang Eropa dari sumber-sumber Arab, ucapnya. Seorang pendeta Protesta, Ihsan Okbek, mengatakan Injil ini berasal dari abad ke-5 atau ke-6, sementara Barnabas yang merupakan pemeluk pertama Kristen hidup pada abad pertama. Salinan Injil di Ankara mungkin telah tertulis ulang oleh salah seorang pengikut Barnabas, katanya, sebab selanjutnya ada jeda 500 tahun antara Barnabas dan juga penulisan salinan Injil. Umat Islam mungkin akan kecewa bahwa Injil ini tidak ada hubungannya dengan Injil Barnabas, ucapnya. Sementara Profesor Omer Farouk menilai Injil kuno ini perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan Injil ini dibuat oleh Barnabas atau pengikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul asmi. Dalam Al-Qur'an beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun yang jumlahnya 12 orang, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat, diantaranya adalah membuat burung dari tanah liat lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini. Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.